Nah, sekarang dalam pertemuan itu masuk ke kedua, yakni menilai dalam terang sabda Tuhan. Seluruh peserta sidang itu coba melihat bagaimana sebenarnya isu ekologi ini diterangi oleh ajaran-ajaran gereja dan firman Allah sendiri. Dan kami melihat pastoral ekologi integral sendiri itu bukan sesuatu hasil refleksi kami pribadi, tapi bertolak dari keyakinan iman Allah Tritunggal Maha Kudus. Kesaksian biblis menegaskan bahwa peran Allah Tritunggal dalam karya penciptaan. Jadi Allah berperan, dan Roh dalam Kejadian 1, dan Logos dalam Yohanes 1:13 itu berperan dalam karya penciptaan. Dan dalam ensiklik Laudato Si hal ini juga dimunculkan oleh Fransiskus. Bapa adalah sumber utama segala sesuatu, dasar yang mengasihi dan menyapa semua yang ada. Anak adalah cerminan Bapa yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, telah menyatukan dirinya dengan bumi ini ketika dibentuk dalam rahim Maria. Dan Roh, ikatan kasih yang tak terbatas, hadir dalam pusat alam semesta dengan menghidupkannya dan membangkitkan jalan-jalan baru. Nah, pertama kita lihat bagaimana Allah dalam relasi dengan lingkungan hidup ini. Oleh Allah, semua ciptaan bermartabat luhur. Setiap tahap kisah penciptaan selalu ditutup dengan penilaian baik adanya. Terhadap setiap unsur alam, bahkan 7 kali Tuhan melihat baik adanya. Setiap unsur alam memiliki nilai intrinsik, atau orang Jerman bilang Eigenwert. Nilai mendahului fungsi. Setiap ciptaan bernilai dalam dirinya bukan karena ia berguna dan dapat dipakai. Ini yang sangat penting. Setiap alam ciptaan itu bernilai bukan karena dia berfungsi atau tidak berfungsi yang menentukan sesuatu itu bernilai atau tidak. Keterkaitan dasariah makhluk ciptaan satu sama lain, bahwa setiap makhluk ciptaan ada bukan untuk dirinya sendiri. Jadi setelah dia bernilai, tapi dia tidak bernilai untuk dirinya sendiri, tetapi untuk berelasi dengan yang lain dan membentuk jaringan persaudaraan. Dan hal ini berpangkal dari asal-usul dalam Bapa yang sama. Keterkaitan itu berakar dari Bapa yang sama. Kita dan semua makhluk alam semesta disatukan oleh ikatan yang tak kelihatan dan membentuk semacam keluarga universal, satu persekutuan yang luhur. Demikian refleksi dari Paus Fransiskus dalam Laudato Si artikel 89. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Kristus dalam hubungan dengan lingkungan ini. Melalui inkarnasi, Sang Putra sesungguhnya Allah tidak hanya bersatu dengan manusia, tetapi juga bersatu dengan alam. Jadi Yesus bukan saja menebus manusia, tapi juga menebus alam dan seluruh ciptaan. Dia menjadi daging, artinya dia bersatu dengan kejasmanian alam ciptaan dan juga menguduskannya. Kita lihat di Yohanes 1:14. Bahkan dimulai dengan praeksistensinya dalam keabadian. Dia adalah sabda kebijaksanaan ilahi yang melaluinya segalanya dijadikan. Ungkapan di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu dalam Kolose 1:16 berarti bahwa rencana, gambar, dan kekuatan dari semua ciptaan memperoleh sintesis dan menjadi personal dalam dirinya. Dan dalam Kolose sekali lagi, segala sesuatu diciptakan melalui Dia, dan Allah ingin memperdamaikan segala sesuatu dalam dirinya, ditegaskan kepengentaran Kristus dalam penciptaan dan juga dalam penyelamatan. Jadi Kristus tidak sekedar ide atau gambar utama, tetapi juga pribadi aktif dalam karya penciptaan dan penebusan. Kita lanjut bagaimana Roh Kudus sebagai pemberi hidup dan pengudus ciptaan. Kisah awal alam semesta dibuka dengan kehadiran Roh yang melayang di atas permukaan air yang bergelora. Ada kaos di Kejadian 1:2. Pemazmur sendiri bersaksi, apabila engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta, dan engkau membarui muka bumi. Roh itu memenuhi seluruh bumi dan merangkul segala sesuatu dan ada dalam segala sesuatu. Peran Roh Allah dalam memberikan eksistensi setiap makhluk dan juga menjamin keberlanjutan hidupnya.
Jadi roh memberikan daya dari dalam ciptaan yang menggerakkan seluruh proses perkembangannya, creatio continua. Dan Roh Kudus menuntun semua makhluk menuju kepenuhan dan kesempurnaan. Segala makhluk dihibur dan dikuatkan oleh Roh Kudus dalam rintihan kelemahan, penderitaan dan kematian. Kelak dia menuntun universum dan segala isinya kepada kepenuhan eskatologis. Maka semesta alam diciptakan menurut model ilahi dan berakar dalam komunio trinitaris. Setiap ciptaan unik, kata Fransiskus, sekaligus berelasi satu sama lain, membentuk jaringan hubungan kesetiakawanan global yang mengalir dari misteri Trinitas. Jadi Bapak Uskup dan peserta sidang sekalian, kita melihat bahwa relasi kita dengan alam, dengan Tuhan sendiri itu senantiasa mengambil model relasi trinitaris yang menunjukkan hubungan kesetiakawanan dan persekutuan cinta. Nah, dalam mengolah alam, dalam mengembangkan pastoral ekologi, ada beberapa prinsip yang dikembangkan dalam refleksi M kedua tadi. Pertama, nilai intrinsik. Nilai intrinsik dari setiap spesies, sebagaimana Laudato Si 9, yang baik adanya sejak diciptakan. Penekanan lagi tadi, dia menjadi baik bukan karena dia berguna, dia baik karena dia sudah baik dan karena dia ada. Ya. Sekali lagi, dia baik bukan karena dia berguna. Prinsip ini menegaskan martabat luhur setiap makhluk ciptaan dan mendorong manusia untuk bertanggung jawab merawat keunikannya, keunikan pribadi sebagai manusia dan juga keunikan alam sebagai alam ciptaan. Berikut prinsip etis harmoni dalam mengembangkan atau mengelola pastoral ekologi atau mengelola lingkungan hidup, hendaknya disadari nilai-nilai harmoni. Allah telah menciptakan universum, segala isi dalam tatanan terpadu, dan semua makhluk alam semesta beraneka, tidak sama, dan hidup dalam ketergantungan satu sama lain untuk saling melengkapi dalam pelayanan timbal balik. Ini dalam kitab Katekismus Gereja Katolik 340 dan Laudato Si 86, prinsip harmoni. Berikut keberlanjutan, dan kita tahu omong tentang lingkungan hidup selalu omong sustainability, ya, keberlanjutan, bahwa pembangunan bukan saja untuk saat ini tetapi juga untuk memikirkan masa depan generasi kita. Karena itu, agar masa depan terjamin, sumber-sumber alam yang saat ini harus dipastikan untuk eksistensi atau keberadaan generasi masa depan. Karena itu, kita disadari bahwa alam memiliki keterbatasan untuk menyiapkan sesuatu yang akan pasti di masa datang. Karena itu, saat ini kita mesti bijaksana untuk menggunakan sumber itu agar tidak habis pakai dengan menerapkan ekonomi sirkuler. Dan keberlanjutan itu juga terkait dengan pembagian sosial yang adil dari sumber-sumber alam baik level nasional maupun global. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Ekologi yang terkait dengan keberlanjutan dari alam itu sendiri, ekonomi terkait dengan ketersediaan sumber alam untuk pemenuhan kebutuhan manusia, sosial terkait dengan keberlanjutan generasi. Dan yang berikut, prinsip kepemilikan universal barang, bahwa semua barang ada di bumi ini dan diciptakan oleh Allah untuk kepentingan semua. Sehingga prinsip keadilan ini menjadi sangat penting, dan juga bukan sesuatu hak untuk mendapatkan barang, tapi juga disertai juga kewajiban untuk bertanggung jawab mengelola alam, termasuk memperhatikan saudara-saudara kita yang miskin dan terlantar, yang umumnya selalu menjadi korban yang paling rentan dari kebijakan atau praktik pembangunan yang kontra ekologis. Dan yang berikut, setelah kita melihat aspek iman tadi, aspek teologis dari
pastoral ekologis. Secara singkat kami ingin memperkenalkan juga dulu terkait dengan perspektif kultural. Bagaimana adat orang Manggarai melihat alam yang ada di sekitarnya. Pertama, kosmos disebut orang Manggarai sebagai Awang Agutanalino. Awang Agutanalino, Awang artinya langit dan bumi artinya tanah. Yang dilihat sebagai suatu sarang laba-laba raksasa, baru ranggong mese. Kita lihat juga di gambar itu jaring laba-laba itu nanti ada terhubung. Semua ciptaan terhubung satu sama lain. Benang komunikasi misteri yang teratur, sakral dan harmonis. Loleng, rangga one ada istilah pakep juga. Jadi kalau kita lihat di gambar itu sistem pembagian tanah orang Manggarai yang seperti jaring laba-laba. Kalau arah Labuan Bajo itu ada nama Cancar itu di arah di sana. Lalu kemudian ini disebut lingko, sehingga kalau tidak salah di Jakarta dipakai lingko Jack, transportasi lingko Jack lingko. Mungkin menurut cerita diambil dari konsep ini keterhubungannya. Lingkungan hidup disebut osang mose, ruang hidup, atau osang kaeng, lonto, tempat tinggal, dan terdiri atas dua lingkaran, lingkaran dalam dan lingkaran luar. Lingkaran dalam terdiri atas rumah adat, baru gendang itu, kampung, lalu ada altar mesbah, lalu kebun ritual tradisional. Sedangkan lingkaran luar terdiri atas kubur, pekuburan, ada hutan, jadi ada sungai, ada padang, dan ada pantai. Jadi orang Manggarai itu punya dua lingkaran hidup. Pertama itu lingkaran dalam, rumah adat yang ada di tengah kampung, ada compang tadi itu altar persembahan, lalu kemudian ada kebun di mana mereka bisa bekerja. Sedangkan di luar itu tadi itu kuburan, hutan, sungai, padang, pantai. Orang Manggarai juga melihat alam semesta sebagai ibu atau rahim atau tukaving, ya, yang selalu melahirkan dan memberi secara gratis dan tanpa batas. Semua yang ada di dalamnya termasuk manusia adalah rahim sekaligus benih atau bayi yang hidup dan bertumbuh. Perkawinan disimbolkan dengan kayu teno yang dipancang pada pusat lingko. Jadi yang gambar itu adalah kayu namanya kayu teno, itu dipancang di pusat kebun yang ini tadi, di pusat itu sebagai kebun kolektif. Lalu kemudian di rumah gendang itu, rumah adat, ada sebuah ada apa namanya, tanduk kerbau, tapi kepalanya itu adalah berbaja manusia sebagai simbol Bapa Langit yang bersatu dengan Ibu Bumi yang adalah tiang utama Sri Bongko. Ini rumah adat di Werbo. Jadi di rumah adat ini itu ada tiang penopang di tengah-tengahnya. Saya tidak tahu apakah sini. Okay. Tiang penopang itu disebut Sri Bongkok. Sri Bongkok itu sebagai tiang utama yang adalah simbol dari Ibu Bumi tadi, perempuan. Jadi tiang tegak atas. Jadi biasanya di sini digantung gendang, dan tua adat kalau menyelesaikan masalah itu dia duduk di Sri Bongkok ini. Dan Sri Bongkok ini, tiang ini kalau dia miring, maka semua rumah itu miring. Artinya kalau perempuan yang ada Sri Bongkok ini goyang, maka kehidupan akan menjadi goyang. Tapi kalau dia tegak terus, maka kehidupan. Maka menghargai perempuan juga merupakan juga memiliki nilai ekologis. Jadi, dan tiang Sri Bongkok itu diambil dari kayu, diambil dari hutan. Dan pada saat kayu itu diambil dari hutan, itu ada upacara di mana namanya Roko Molas Poco. Molas itu gadis, Poco artinya hutan. Bagaimana kayu itu diarak dan seorang gadis itu duduk di atasnya. Hanya menunjukkan bahwa perempuan simbol kehidupan, tapi ketika dia masuk dalam rumah adat, dia juga menjadi tempat sandaran bagi laki-laki atau bagi tua adat untuk bijaksana dalam mengambil keputusan. Lalu nasihat orang Manggarai juga, nilai-nilai ekologis orang Manggarai juga tampak dalam goet atau peribahasa, dan biasanya diambil dari flora fauna atau objek alam.
Misalnya ipung cativu neka boleh bintuk, nakeng cabai neka boleh tai. Artinya ikan ipun, ipung itu ikan ipun yang ada dalam kali-kali itu, ipun ikan sekolam jangan berbeda tingkah laku. Lalu kemudian ubah haeng bulan, langkas haeng tala. Artinya bertumbuhlah seperti bulan, tinggilah mencapai bintang. Jadi semua peribahasa orang Manggarai banyak menggunakan simbol-simbol alam. Bulan itu bulan, tala itu adalah bintang. Lalu kemudian ungkapan gendang one lingkon peang, gendang di dalam, lingko di luar, yang menunjukkan relasi erat antara manusia dan alam. Roh kebudayaan Manggarai. Ini tadi semacam rumah gendang, di dalamnya juga seperti jaring laba-laba, dan ini persis dengan jaring laba-laba ini, sehingga ada hubungan antara tempat tinggal dan juga dengan corak atau pola dari kebun. Nah, berikut orang Manggarai juga memiliki ritus-ritus yang sangat bernilai ekologis. Ada orang-orang tua dulu memberikan penghormatan pada pohon-pohon atau pemiliknya. Ada roh halus yang mendiami pohon di hutan, begitu pula ada wilayah keramat, istilahnya disebut poong regis, yang harus dihormati. Ada naga yang memiliki kekuatan ilahi yang tinggal dalam pohon, ya, istilahnya naga tanah, yang menunggu dan menjaga kampung, naga beo, dan yang menunggu dan menjaga rumah, namanya naga baru. Jadi setiap pohon, kemudian kampung, bahkan rumah, itu ada penjaganya disebut naga. Sehingga kalau orang Manggarai bikin acara adat di Manggarai, sebelum kita makan, kita juga siapkan makan untuk naga baru. Orang Manggarai percaya akan wujud tertinggi yang menciptakan dan memelihara alam semesta yang disebut Morijari Agung Dedek. Jadi ada doa-doa syukur dalam penti itu. Penti itu acara syukuran. Mereka selalu mendaraskan doa dan harapan agar membawa sebaik buang kempus vetik. Artinya sungai-sungai penuh dan air pancuran tetap mengalir. Itu doa itu sangat bermakna ekologis. Jadi orang Manggarai sebelum melakukan acara syukuran, mereka pergi ke mata air untuk melakukan ritual di sana agar air itu senantiasa mengalir dan tidak pernah berhenti. Berdasarkan hal itu, peserta sidang sekalian yang terkasih, Kuskupan Ruteng menyadari dan berkomitmen untuk bergerak menuju gereja ekologis, dan kita tahu indikator keekologisan atau pastoral dalam sebuah karya pastoral itu tampak dalam bidang-bidang karya pastoral gereja. Karena itu Kuskupan Ruteng berusaha bagaimana isu ekologis atau komitmen ekologis ini tampak dalam karya-karya atau bidang gereja. Pertama kita tahu itu liturgi atau pengudusan, disadari bahwa perayaan perjumpaan dengan manusia harus dirayakan, biar langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Secara istimewa dalam Ekaristi bersatu dengan anak yang menjelma, seluruh kosmos mengucap syukur kepada Allah. Bagaimana nilai ekologis merasuki atau meresapi pelayanan-pelayanan Ekaristi. Sehingga dalam program tadi kita dengar dari Romo tadi ada perayaan ekologis, ada ibadat ekologis. Yang berikut pedagogi ekologis atau karya kerikma, pewartaan ekologis. Bagaimana nilai ekologis ini menjadi warna dasar dalam karya-karya pewartaan khususnya tahun ini. Maka katekese dalam program tadi ada katekese ekologis, mulai dari orang tua, anak-anak dan sebagainya. Khotbah-khotbah pastor, jadi tahun ini mungkin dari Romo Stanis tadi yang mulia Puskup, minimal satu pastor itu 12 kali khotbah ekologis dan nanti dibukukan. Kami ada 200 lebih pastor, dan kalau ada 200 buku permenungan ekologis sekali sebulan, tentu ini karya besar bagi gereja Kuskupan Ruteng. Lalu kemudian diakonia ekologis, kita tahu karya ketiga gereja itu adalah pelayanan ekologis. Bagaimana dalam karya pelayanan ekologis, semua karya-karya diakonia itu juga mesti bersentuhan dengan ekologis. Nah, karena itu kita tahu dalam di Kuskupan Ruteng ada dua karya diakonia.
diakonia ekologis, diakonia transformatif, dan diakonia karitatif. Diakonia transformatif itu lebih ke pemberdayaan. Maka semua kegiatan pemberdayaan termasuk yang dilakukan oleh Komisi Karitas sekarang ini dalam pertanian mesti memiliki nilai ekologis. Sehingga seluruh karya gereja dalam pengembangan pertanian saat ini, baik pertanian sawah, hortikultura, itu diupayakan menggunakan pupuk-pupuk organik. Dan PSE telah melakukan hal ini, telah memproduksi padi organik, dan juga dalam pendampingan Karitas di kelompok rentan juga melakukan memproduksi pupuk-pupuk dan sayuran organik. Sedangkan diakonia karitatif, bagaimana seluruh kegiatan-kegiatan kita membantu orang itu mesti memiliki nilai-nilai ekologis. Berikut, untuk menjadi gereja yang ekologis perlu spiritualitas ekologis yang disampaikan oleh Fransiskus di Laudato Si 203-6, bahwa mesti ada spirit melalui pertobatan ekologis dan pembaharuan gaya hidup. Nah, sehingga waktu itu dalam refleksi kami, pertobatan itu mulai dari pastor, mulai dari pelayan pastoral. Dan salah satu isu yang ramai didiskusikan waktu itu adalah soal bagaimana merokok. Ya. Tadi mungkin waktu Romo Stanis ada program kawasan bebas rokok. Nah, saat ini di semua pastoran itu menjadi kawasan bebas rokok. Kami di Puspas itu banyak pegawai yang merokok, dan mereka hanya merokok sekarang jam minum dan merokoknya di lapangan katedral, bukan lagi di lingkungan, ya. Termasuk Roman di belakang, ya. Jadi lalu kemudian kita harapkan rumah itu juga menjadi kawasan bebas rokok bagi keluarga, sehingga paru-paru ibu dan paru-paru anak-anak itu tidak menjadi korban karena mereka adalah perokok pasif. Lalu pola hidup ugahari yang menggunakan alam sejauh dibutuhkan dan tidak menggunakan alam bila hal diperlukan. Lalu kemudian melepaskan kebiasaan dan pola hidup yang merusak alam. Lalu kemudian ada kontemplasi ekologis, meditasi ekologis, sehingga paroki-paroki dalam tradisi di keuskupan kita, untuk setiap mengawali dan mengakhiri pertemuan ada istilah itu embun pagi. Kalau pagi mungkin tadi dibuat bagaimana dikontemplasikan ayat-ayat, didoakan ekologis. Kalau sore biasanya kabut senja, ya. Dan akhirnya Bapak Uskup dan para romo sekalian, para suster, para bruder, Allah telah menulis sebuah buku yang indah, yang huruf-hurufnya adalah banyaknya makhluk yang ada di alam semesta ini. Laudato Si 85, Paulus menulis begitu. Tuhan sedang menulis buku yang indah, yang huruf-hurufnya adalah kita. Sehingga kita ini adalah huruf-hurufnya. Dan kalau tahu diri huruf, jangan berusaha untuk menjadi kata-kata atau menjadi kalimat. Berikut, dalam gerakan ekologi integral bersama seluruh makhluk yang fana dan terbatas, kita ingin menjangkau langit biru yang tanpa batas dan berjumpa serta bersatu dengan Sang Khalik melalui Kristus pengentara ciptaan. Jadi ada gerakan transendensi, perjumpaan dengan alam hendaknya mengantar kita kepada perjumpaan Dia yang tak kelihatan. Dan Paulus juga mengingatkan peran Bunda Maria sebagai ratu seluruh dunia ciptaan. Kita persembahkan ibu bumi dalam rahim ilahi sehingga menjadi rumah bersama yang memelihara dan mengasuh semua makhluk. Dan dalam semangat persaudaraan sejagat, kita menyerahkan seluruh komitmen pastoral ekologis integral ke dalam persekutuan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus. Laudato Si, terpujilah Engkau. Sekian dan terima kasih.